Hari ini adalah hari yang paling berat dalam perjalanan kami. Berat karena setelah sekian minggu hidup berdampingan dengan bapak, ibu, dan seluruh masyarakat Cihonje, akhirnya tibalah saatnya kami harus mengucapkan perpisahan. Perpisahan, sebuah kata yang sederhana, tapi saat ini terasa begitu menyakitkan. Karena kami tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi pagi yang disambut tawa anak-anak di halaman. Tidak ada lagi sore yang dipenuhi cerita ibu-ibu. Tidak ada lagi malam di mana kami duduk bersama bapak-bapak bercengkerama. Semua itu akan tinggal sebagai kenangan. Kenangan yang begitu berharga. Rasanya baru kemarin kami datang dengan wajah asing. Penuh tanya, penuh ragu, penuh rasa canggung. Namun, sambutan bapak dan ibu begitu hangat, begitu tulus, sehingga rasa asing itu hilang. Kami merasa diterima, kami merasa diakui, bahkan kami merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Selama di Cihonje, kami belajar bahwa pengabdian bukan soal menjalankan program kerja. Pengabdian bukan sekedar mengajarkan ilmu dari bangku kuliah. Tetapi pengabdian adalah tentang hati, tentang kebersamaan, tentang cinta dan ketulusan. Kami masih ingat betul. Setiap kami datang, anak-anak berlari dengan wajah penuh tawa. Kak, main lagi ya? Kak, kapan ngajarin aku lagi? Kalimat sederhana itu, entah kenapa, selalu membuat hati kami luluh. Dari anak-anak, kami belajar arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahwa bahagia itu sederhana, cukup bermain bersama, cukup belajar bersama, dan cukup bercanda bersama. Ketika kami mengajar mereka membaca, menulis, atau sekedar bercerita, kami sering melihat mata mereka berbinar-binar. Dari binar mata itu, kami melihat masa depan. Kami melihat harapan. Kami belajar bahwa setiap anak adalah mimpi yang sedang tumbuh. Dan kami bersyukur, meskipun sebentar, kami bisa menjadi bagian kecil dari mimpi itu. Kami juga tidak akan lupa saat duduk di majelis pengajian ibu-ibu. Lantunan ayat suci yang terdengar indah. Doa-doa yang terpanjat dengan tulus membuat hati kami begitu bergetar. Saat itu, kami merasa seperti sedang duduk bersama ibu kami sendiri. Kami merasa dilindungi, didoakan, dan dikuatkan. Dari ibu-ibu,
Kami belajar arti ketabahan, arti doa yang tak pernah putus, dan arti cinta yang sederhana tapi begitu dalam. Di sela pengajian, ibu-ibu sering bercerita tentang keluarga, tentang anak-anaknya, tentang perjuangan hidup sehari-hari. Dari cerita itu, kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu tidur di karpet. Bakal ngerasain homesick setiap hari. Bakal ngerasain mandi di rumah tetangga. Aku nggak KKN, aku nggak akan pernah kenal sama Bang Agi. Ngerasain ngantrinya mandi. Bakal ngerasain ngantri BAB. Gak bakal ngerasain ketempelan bocil warlock. Bakal ngerasain mandi setiap jam 4:30 subuh. Ora bakal ketemu adine PDD akan kendang. Penuh memori karena videoin terus. Gak bakal ngerasain rasanya serumah 22 orang. Gak bakal ngerasain capeknya masak setiap hari padahal aku humas. Gak bakal makan enak tiap hari. Bakal ngerasain sedihnya ninggalin anak 1 bulan. Gak bakal ngerasain ngitung uang tiap malam. Gak bakal ngerasain tiap hari ngantri nyuci. Bakal ketemu teman yang udah aku anggap sebagai keluarga. Gak bakal Lu aja Bang ngerasain dibangunin subuh tiap hari. bapak-bapak dan para pemuda juga memberikan kesan yang tidak akan pernah kami lupakan. Saat kerja bakti di lapangan, saat membangun, saat membersihkan, atau sekedar berdiskusi, bapak-bapak hadir dengan senyum dan tawa. Mereka tidak hanya mengajarkan kami cara bekerja, tapi juga mengajarkan arti kebersamaan dan arti gotong royong. Kami belajar bahwa kekuatan sebuah kampung tidak hanya terletak pada bangunannya, tapi pada persatuan orang-orang di dalamnya. Kami juga banyak belajar dari kegiatan di puskesmas dan posyandu. Kami menyaksikan bagaimana ibu-ibu datang membawa buah hatinya, penuh harapan agar anak mereka tumbuh sehat. Kami melihat tenaga kesehatan bekerja dengan sabar, melayani satu persatu tanpa lelah. Dari sana, kami belajar arti pengabdian yang sesungguhnya. Pengabdian yang tidak menuntut balasan, tapi lahir dari hati yang ikhlas. Dan tentu saja, momen yang tak terlupakan adalah perayaan 17 Agustus. Bendera merah putih yang berkibar, suara anak-anak yang bersorak, tawa ibu-ibu saat lomba, semangat para pemuda yang begitu membara. Semua itu membuat kami merasa bangga. Bangga karena bisa merayakan kemerdekaan bersama keluarga baru kami di Cikonje. Tawa saat lomba makan kerupuk, sorakan saat balap karung, wajah-wajah bahagia saat hadiah dibagikan. Semua itu bukan sekedar hiburan, tetapi pengingat bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kebersamaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
Kami sadar apa yang kami lakukan selama di sini masih jauh dari kata sempurna. Program kerja kami mungkin belum bisa sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Kami juga manusia biasa yang tidak luput dari salah kata dan perbuatan. Maka, dengan segala kerendahan hati, kami semua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun, percayalah, meski kaki kami nanti akan kembali melangkah ke kampus, tapi hati kami akan selalu tertinggal di Cihonje. Karena disinilah kami menemukan arti rumah kedua. Disinilah kami belajar arti keluarga yang sebenarnya. Kami datang sebagai orang asing, tapi kami pulang sebagai saudara. Kami pulang sebagai bagian dari keluarga besar Cihonje. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pisahan ini bukanlah akhir. Karena ikatan hati tidak pernah bisa putus oleh jarak. Doa kami akan selalu bersama Bapak, Ibu, dan anak-anak semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesehatan, melimpahkan rezeki, dan memberikan keberkahan untuk seluruh masyarakat Kelurahan Karanganyar, khususnya kamu Cihonje yang sangat kami cintai. Dan ketika suatu saat nanti Allah izinkan kami kembali ke sini, kami berharap masih bisa melihat wajah-wajah hangat ini, masih bisa merasakan pelukan keluarga yang kami temukan di sini. Karena Cihonje bukan hanya tempat pengabdian, tapi sudah menjadi bagian dari hati kami. Akhir kata, terima kasih yang tak terhingga atas setiap senyum, setiap dukungan, setiap doa, dan setiap cinta yang Bapak dan Ibu berikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta.